Gedung pasca kolonial di Indonesia yang jadi favorit wisatawan. Liburan tak selalu harus dihabiskan dengan pergi ke tempat wisata, belanja, atau kuliner saja. Anda juga bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti gedung pasca kolonial, peninggalan Belanda yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Beberapa gedung pasca kolonial yang ada di Indonesia memang masih berdiri karena dirawat dan dijadikan sebagai destinasi wisata sejarah. Selain itu, gedung-gedung tersebut juga menjadi spot favorit para pemburu foto. Mengingat bentuknya yang Art Deco, membuat hasil jepretan foto lebih bernilai seni. Berikut gedung-gedung pasca kolonial di Indonesia yang jadi favorit para wisatawan. Antara lain 1. Museum Fathaillah Jakarta. Warga Jakarta dan sekitarnya tentu sudah tak asing lagi dengan gedung pasca kolonial 1 ini. Museum Fathaillah ini berada di tengah-tengah pelataran kota tua Jakarta. Di gedung yang memiliki 3 lantai ini, Anda bisa mendapatkan banyak informasi sejarah tentang masa penjajahan Belanda di Indonesia. Sebelum difungsikan sebagai museum, gedung yang disebut sebagai adik kembar Istana Dam, Amsterdam, ini berfungsi sebagai balai kota Batavia. 2. Gedung Balai Kota Lama Medan. Gedung yang memiliki gaya arsitektur khas Eropa ini merupakan salah satu bangunan tua peninggalan Belanda yang masih kokoh berdiri di Medan hingga sekarang. Berkunjung ke Gedung Balai Kota Lama Medan ini dapat menambah khasanah pengetahuan sejarah. Tak hanya itu, desain bangunan yang cantik pun menjadi spot favorit bagi wisatawan untuk berfoto. Yang ketiga, Lawang Sewu Semarang. Belum ke Semarang kalau tak ke Lawang Sewu. Walaupun dikenal sebagai gedung tua yang angker, bangunan peninggalan Belanda ini selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Dulunya, gedung yang memiliki banyak pintu ini berfungsi sebagai kantor perusahaan kereta api Hindia Belanda Netherlands pada masa pemerintahan Belanda. Pada masa pemerintahan Belanda, area bawah tanah gedung ini digunakan sebagai saluran air. Namun saat Jepang menguasai Indonesia, tempat tersebut digunakan sebagai penjara jongkok yang banyak memakan korban. Inilah yang membuat gedung yang berlokasi di Komplek Tugu Muda, Semarang dipenuhi dengan nuansa mistis. Yang keempat, Gedung Bank Indonesia Yogyakarta. Sebenarnya masih banyak gedung pasca kolonial bersejarah yang berdiri kokoh di Yogyakarta. Namun salah satu yang paling terkenal adalah Gedung Bank Indonesia yang berada di kawasan titik 0 km. Sejak awal dibangun, gedung ini memang difungsikan sebagai bank, The Japanese Bank atau DJB. Di gedung ini ada berbagai fasilitas publik yang bisa Anda nikmati saat liburan. Contohnya adalah museum, ruang pertunjukan, cyber library, dan kafe. Selesai berkunjung di Gedung Bank Indonesia, Anda pun bisa mampir ke bangunan bersejarah lain seperti Gereja Margomulyo, Kantor Pos Indonesia, atau Benteng Frederburg yang lokasinya tak jauh dari tempat ini. Yang kelima, Istana Bultenzog Bogor. Bogor selalu menjadi destinasi favorit para wisatawan yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekan. Salah satu tempat wisata yang paling ramai dikunjungi di sana adalah Kebun Raya Bogor. Di dalamnya terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu Istana Buitenzorg atau dikenal sebagai Istana Kepresidenan. Area istana ini selalu identik dengan kumpulan rusa jinak dan ramah.